dikasih dan dirumuskan lah. Gitu. Mudah-mudahan mahasiswa sudah mendapatkan bahan ini. Ada yang sudah bisa mendapatkan skripsi, contoh skripsi? Sudah, Pak. Nah, Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Coba berikan contoh judulnya. Contoh judulnya. Coba baca, Saya, Pak. bacakan aja. Saya, Pak. Boleh. Saya, Pak. Siapa? Coba baca judulnya. Ya, judulnya adalah Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Motivasi Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi dengan moderator pergaulan teman sebaya. Oke, sudah ya. Baca ulang. Pengaruh Kecerdasan emosional dan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi dengan moderator pergaulan teman sebaya. tahun berapa itu skripsinya? Tahun 2020, Pak. Oh ya, udah. Di mana penelitiannya? Di daerah SMA di daerah D, Bandung. Nah, Bandung. Oke lah. Ya, Bandung. Coba. Ini siapa namanya? Inka ya, Inka. Coba Iya. nanti ya saya banyak tanya itu. Jadi saya ambil contoh yang itu dulu. Oke. Baguslah punya Inka tadi. Saya ambil contoh. Juga bisa di-share pada temannya. Nah, oke. Sebentar, saya mau keluar dulu sebentar. Baik. Saya barusan minum dulu. Karena kan saya tadi kuliah tuh mulai jam 7. Belum sempat minum. Jadi hari ini kuliah tuh 4. Jam 7. Barusan disambung tuh sekarang. Sampai jam 12 kan. Dan jam 1 ada lagi 1. 4 mata kuliah. Aduh. Nah, baik masih kita mulai. Nah, ini sudah dijelaskan bahwa prosedur penelitian ini terdiri dari langkah-langkah memilih masalah, melakukan studi pendahuluan, merumuskan masalah, menyusun perangkat pemikiran, merumuskan hipotesis, dan seterusnya. Sampai pada menulis laporan. Menulis laporan penelitian, seperti menulis skripsi di sini. Nah, kita akan mulai dari sini. Ini yang paling penting. Tapi kita akan ngebut ke sini nanti. Karena ini kan banyak sekali nih materinya. Prosedurnya kan tuh sampai 13 langkah. Ini kita baru masuk yang pertama nih. Nah, K. Tidak ada penelitian yang bertitik tolak dari sebuah masalah. Karena penelitian itu untuk memecahkan masalah. Nah, kalau mahasiswa yang mengajukan skripsi, di proposalnya tidak ada masalah, ditolaklah. Sudah dikembalikan saja. Ya, kan gitu. Nah,
Kalau gitu pertanyaannya apa masalah kan gitu ya. Masalah tuh ini. Kesenjangan. Nah, dalam bahasa Inggris, kesenjangan itu gap. Gap antara kenyataan dan harapan. Gitu. Harapannya bagus, kenyataan jelek. Hasil belajar harapannya bagus, kenyataannya jelek. Muncullah kesenjangan, itulah masalah. Coba yang tadi tuh, yang dibacakan oleh siapa tadi itu? Bacakan judulnya. Judulnya, Pak? Bacakan judulnya. Judulnya itu pengaruh kecerdasan emosional dan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi dengan moderator pergaulan teman sebaya. Coba diulang lagi. Pengaruh kecerdasan emosional dan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Hasil belajar gitu. Coba baca yang benar bacanya. Iya, terhadap hasil belajar siswa. Udah. Nah, terhadap hasil belajar siswa. Nah, hasil belajar itulah yang dianggap sebagai variabel dependent, tergantung. Nah, lalu yang di awalnya kan kecerdasan emosional dan motivasi. Baca lagi. Pengaruh kecerdasan emosional dan motivasi belajar terhadap hasil belajar. Kecerdasan emosional, toh? Iya, betul, dan Pak. Dan motivasi belajar. Iya, terhadap hasil belajar. Itulah kecerdasan emosional X1, motivasi belajar X2. Itulah variabel independennya. Memang ada variabel lain yang disebutkan, itu nantilah, teman. Harapannya hasil belajar tinggi, kenyataannya rendah. Tadi sudah disebutkan tuh, hasil belajarnya rendah umpamanya. Ini dipengaruhi oleh apa hasil belajar itu? Tadi salah satunya kecerdasan emosional dan motivasi belajar. Gitu. Kecerdasan emosional dan motivasi belajar. Nah, yang menjadi masalah ada di sini. Di Y-nya tadi itu adalah hasil belajar. Nah, sekarang coba buka halaman 1, halaman 2. Ada tabel hasil belajar di situ. Coba buka langsung. Ya, coba dibuka. Halaman 1, halaman 2. Ada tabel hasil belajar di situ? Dari skripsinya Tidak kedengaran. Nilai rata-rata UAS, Pak. Ada. Nilai rata-rata UAS. Menurun, Pak. Tuh. Nah, menurun. Hasil belajar menurun rata-rata nilai UAS. KKM-nya itu tidak tercapai, artinya ketuntasannya tidak tercapai. Hasil belajar menurun, UAS menurun. UAS jelek. Nah, itulah masalah. Harapannya nilai UAS bagus, kenyataannya menurun, jelek malah. Menurun. Nah, itulah masalah. Karena ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Nah, itu satu contoh di skripsi yang tadi dipegang. Bagus. Nah, maksudnya ini dia. Masalah adalah sebuah pernyataan yang menunjukkan adanya penyimpangan, statement of deviation, antara harapan dan kenyataan. Tuh. Ada harapan, berbeda dengan kenyataan, itu adalah problem. Tadi, tuh nilai UAS menurun. Apakah kita semua
sebagai siswa, sebagai guru, sebagai orang tua, mengharapkan nilai UAS itu turun? Ya? Tidak, Pak. Ya, naikkan harapannya. Bagus. Masalah. Nah, itulah yang disebut dengan empirical gap. Jadi mahasiswa S1 itu terutama, ya bukan terutama, mahasiswa S1 itu dihadapkan kepada skripsi yang ada empirical gap-nya. Jadi gini, untuk level S1 itu, mahasiswa S1 harus menunjukkan bahwa ada empirical gap. Ini biarkan dulu. Kalau research gap untuk S2 lah. Kalau theoretical gap untuk S3, doktor. Ini saja dulu. Mahasiswa menunjukkan bahwa ada masalah penelitian berupa empirical gap. Tadi, nilai UAS menurun. Nah, itulah empirical gap. Disertai data nilai UAS. Itu yang harus disodorkan dalam latar belakang di pendahuluan. Kalau tidak ada itu, proposal ditolak. Oke. Nah, empirical gap, coba nih. Coba ini. Ini diharapkan terjadi seperti ini? Macet luar biasa. Diharapkan tidak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Iya. Tidak, Pak. Ini banjir nih. Tidak, Pak. Tuh, kan? Tidak diharapkan. Lalu ini krisis ekonomi. Tidak diharapkan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menemukan empirical gap. Kemacetan lalu lintas, banjir, krisis ekonomi, kan gitu. Kalau tadi di pendidikan hasil belajar menurun, nah itu kan masalah. Itulah empirical gap. Nah, coba lihat mahasiswa. Ini nih. Kalau dalam ekonomi, contoh lagi nih. Terjadinya penurunan penjualan secara terus-menerus dari tahun 2004 sampai tahun 2018. Ini kebaca nih? Kebaca ya? Ya, Pak. Kebaca, Terlihat nih? Pak. Mahasiswa ini kelihatan enggak? Terlihat. Kelihatan, Pak. Nah, ini sudahlah. Hanya ini mah ekonomi. Kalau tadi mahasiswa nih, yang tadi skripsinya, terjadi penurunan nilai ujian akhir semester. Aduh, itu dia. Itulah masalah. Jadi mahasiswa itu sudah paham lah bahwa masalah itu gap problem. Nah. Oke, ini dah. Itulah masalah. Ini untuk S1 saja dulu. Nah ya, S1 saja dulu. Nah. Oke, kalau ini nanti ini riset gap nantilah belakangan lah. Akan saya jelaskan, tapi nanti setelah mahasiswa itu sudah beberapa pertemuan paham tentang permasalahan dan sebagainya, ini ada yang disebut dengan riset gap, lalu theoretical gap, nantilah ini mah S2, S3. Yang ini aja dulu. Empirical gap. Terjadi penurunan penjualan terus-menerus. Nah, kemudian masalah dirumuskan. Nah, gitu. Masalah dirumuskan. Nah, sekarang coba kembali. Mahasiswa yang tadi, siapa namanya tadi? Lihat kembali skripsinya. Pak. Ya. Judulnya, ulang. Pengaruh kecerdasan emosional dan motivasi terhadap Tidak kedengaran nih. Aduh, tidak kedengaran ke saya. Halo, Pak. Kedengaran oleh mahasiswa lain tadi? Terdengar, Bapak. Susah. Dengar, Bapak. Terdengar, Pak. Oh, terdengar. Ya, oke. Yang tadi mahasiswa, ke saya tidak kedengar. Tidak ada suaranya. Nah, itu judul. Masalahnya tadi penurunan nilai UAS. Kan gitu ya? Nah, penurunan nilai UAS. Nah, itu masalah. Nah, kemudian kan gini.
si peneliti itu ingin memecahkan masalah supaya nilai UAS itu bisa meningkat gitu. Nah sekarang kan faktor-faktor apa yang mempengaruhi nilai UAS? Faktor-faktor apa yang mempengaruhi hasil belajar? Nah, itu bisa diidentifikasi. Kan gitu. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Gitu. Nah, faktor internal dan eksternal itu banyak. Jadi faktor yang dari diri siswa dan di luar diri siswa itu banyak. Gitu. Banyak faktornya, banyak variabelnya. Seorang ahli mengatakan bisa ada 100 lah kurang lebih. Gitu. Faktor internal. Berikan contoh. Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kan, motivasi belajar, kebiasaan belajar. Kan gitu. Faktor yang di luar diri siswa, kompetensi guru, lingkungan belajar. Nah, itu dia. Nah, mahasiswa yang tadi, yang skripsinya tadi dibacakan, hanya memilih 2 kan, kecerdasan emosional dan motivasi belajar. Nah, oke. Kemudian memang ada di moderasi tadi disebut, biarkan aja untuk itu malah. Nah, kemudian dirumuskan. Coba baca rumusan masalahnya. Baik, Bapak. Ada 5 rumusan masalah. Yang pertama itu, bagaimana gambaran umum tingkat kecerdasan emosional, tingkat motivasi, kondisi pergaulan teman, dan tingkat belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Yang kedua, apakah tingkat kecerdasan emosional berpengaruh terhadap tingkat hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi? Yang ketiga, apakah tingkat motivasi belajar berpengaruh terhadap tingkat hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi? Yang keempat, apakah kondisi pergaulan teman sebaya memoderasi pengaruh tingkat kecerdasan emosional terhadap tingkat hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi? Oke. Ya, cukup. Ya, Pak. Baik, jadi saya jelaskan nih. Tadi kan, tadi kan sudah ditemukan masalahnya hasil belajar yang menurun. Nah, diidentifikasi hasil belajar itu kan dipengaruhi banyak faktor, internal, eksternal. Jumlahnya bisa ratusan, itu bisa 100 ya. Maksudnya tadi memilih kecerdasan emosional dan motivasi belajar. 2 saja. Ada faktor moderasinya tadi. Biar nanti dijelaskan lebih lanjut. Nah, setelah memilih 2 faktor tadi, dia rumuskan. Tadi sudah dibacakan. Nah, sudah dibacakan kan? Nah, di sini pun dalam konteks masalah yang ada di sini, contoh, nah ini rumusan masalah. Rumusan masalah itu biasanya lazimnya dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan. Yang tadi yang paling bagus, yang dicontohkan mahasiswa dalam skripsinya itu. Nah, jadi mahasiswa dalam konteks memilih, dalam konteks yang ini, dalam konteks masalah, kita harus mengidentifikasi masalah dulu. Apa masalahnya? Apa masalahnya? Kan? Hasil belajar yang rendah, menurun. Nilai UAS ditunjukkan oleh nilai UAS. Masalah tuh ketemu. Lalu diidentifikasi. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi hasil belajar? Lalu dipilih. Kan banyak internal, eksternal. Nah, mahasiswa yang contoh dalam skripsi tadi memilih kecerdasan emosional dan motivasi belajar.
Tuh kan? Setelah dipilih masalah ya faktor-faktor yang mempengaruhi itu, ya, kemudian juga diidentifikasi lah. Lalu dirumuskan. Dirumuskan biasanya dalam bentuk pertanyaan. Gitu. Tadi kan betul pertanyaan. Gitu Mas Sani. Oke. Oke. Oke ya, udah. Jelas lah. Jadi kita itu harus menentukan masalahnya apa, mengidentifikasinya, dan merumuskan. Merumuskan itu lazimnya dalam bentuk pertanyaan. Oke, udah. Adakah contoh skripsi yang lain? Adakah contoh skripsi yang lain? Judul lain? Pendidikan ekonomi aja. Siapa? Ya, Pak, boleh. Kenapa saya, Pak? Baik. Bacakan aja judulnya. Coba dibacakan judulnya. Halo? Ya, tadi nggak kok. Tadi masih ke-mute, Bas. Oke, silakan. Judulnya Pengaruh Zakat Produktif, Pengalaman Usaha, dan Pendampingan Terhadap Pendapatan Petani. Ya. Dibaca di latar belakang. Kalau ke saya tidak kedengaran tuh. Latar belakangnya, Pak, dibaca. Ya, gimana? Latar Apa belakangnya. masalahnya? Permasalahannya ini bentar. Ketimpangan pendapatan kemiskinan itu, Pak, di desa Lumbung Desa Sinergi Foundation di Kampung Cibaut. Jadi judulnya itu Pengaruh Zakat Produktif, Pengalaman Usaha, dan Pendampingan Terhadap Pendapatan Petani. Terus? Terus latar belakangnya itu permasalahan, bentar. Di saya tidak kedengaran sama sekali itu suaranya. Mungkin volume laptop Bapak, Pak. Iya. Gimana nih? Mungkin volume laptopnya, Pak, digedein. Sudah. Oh, udah. Maksudnya kedengarannya cuman sayup-sayup dan ini hilang lagi gitu. Oh, kalau di saya mah jelas. Yang lain teman-teman jelas nggak? Di Saya juga jelas, Pak. Jelas, Bapak. Jelas, Bapak. Mungkin dari sinyalnya, Bapak. Kalau dari saya kan kedengaran ya. Kedengaran, Pak. Kalau Bapak Kedengaran, kata Pak. kedengaran. Jelas dari Bapak. Dengar, Pak. Kalau dari sana tidak kedengaran. Coba diulangi aja. Coba saya besarkan ini. Coba diulang lagi. Speakernya saya perbesar. Sekarang jelas, Pak. Ya. Tes. Gimana? Terdengar, Pak, suara saya, Pak? Nah, sekarang terdengar nih. Coba diulang lagi. Judulnya Pengaruh Zakat Produktif, Pengalaman Usaha, dan Pendampingan Terhadap Pendapatan Petani. Jadi apa masalahnya? Masalahnya itu kan ini ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan. Nah, di sini fokus permasalahannya pendapatan dan kemiskinan yang terjadi pada petani di daerah Kampung Cibaut, Kecamatan Cigalontong, Kabupaten Tasikmalaya. Oke. Variabel Y-nya apa? Variabel Y-nya itu pengaruh zakat produktif. Bukan. Pendapatan. Oh, pendapatan. Oh iya benar. Pendapatan.
Nah, gitu mahasiswa. Jadi sekarang ini mahasiswa bisa menemukan masalah di bahan yang mahasiswa dapatkan ya. Coba masing-masing temukan. Lihat judulnya, kan itu lihat judulnya, lalu buka halaman pertama pendahuluannya, nah, akan menemukan masalah di mana. Kalau tadi hasil belajar jelas, sekarang itu pendapatan, gitu. Sekarang pendapatan, kan yang tadi yang pertama hasil belajar kan harus ditingkatkan dengan cara meningkatkan kecerdasan emosional dan motivasi belajar. Nah, ini pendapatan. Pendapatan harus ditingkatkan kan? Dengan cara apa? Tadi disebut zakat ya? Betul? Betul, Pak. Betul, Pak. Nah, gitu dah. Duh, sekarang gini aja tugas mahasiswa nih. Masing-masing dari skripsi yang dipegangnya, temukan masalahnya. Kan gitu masalahnya. Nah, kalau dalam terminologi keseharian di kampus itu, masalah itu identik dengan penyakit. Penyakit. Nah, penyakit itu ada di variabel Y. Tadi hasil belajar. Hasil belajar menurun itu penyakit. Pendapatan menurun itu penyakit. Nah, kan harus disembuhkan ya penyakit itu ya. Betul? Nah, Betul. setiap mahasiswa punya obatnya, yaitu variabel-variabel yang disebut dengan variabel independen. Yang pertama tadi, obatnya adalah kecerdasan emosional dan motivasi belajar. Kalau ini meningkat, hasil belajar akan meningkat. Begitu penalarannya. Kalau yang ini, zakat ya. Kalau zakat ditingkatkan, maka pendapatan akan meningkat. Kan orang miskin dikasih zakat tuh. Gitu kan? Nah, begitu ini sekarang pemahamannya aja lah. Ada variabel dependen yang tergantung, ada variabel independen yang mempengaruhi. Gitu. Nah, temukan masing-masing. Nah, masalahnya ada di variabel dependen. Itulah masalah. Nah, kalau usulan penelitian mahasiswa, proposal skripsinya tidak ditemukan adanya masalah, maka itu ditolak, dikembalikan saja skripsinya itu diganti atau disempurnakan. Oke, jelas mahasiswa? Jelas? Jelas. Jelas, Pak. Kalau jelas mah. Karena itu identifikasi masalah ini yang ditemukan mahasiswa langkah awal dari suatu rangkaian kegiatan penelitian. Nah, seringkali hal ini tidak mudah dan sangat bergantung kepada pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman peneliti. Makanya banyak skripsi yang tidak ada masalahnya itu, tidak peka apa yang menjadi masalahnya, ini gitu. Oke. Nah, timbulnya masalah yang dapat diangkat untuk suatu penelitian dapat diidentifikasikan melalui pengamatan, mengkaji literatur ilmiah seperti jurnal, hasil diskusi dalam pertemuan ilmiah, seminar, dan seterusnya. Sering memunculkan suatu masalah. Nah, kalau pengamatan suatu kejadian, nah kan mahasiswa juga tahu tuh di sekolah hasil UTS-nya rendah, tuh kan, gitu. Paling gampang seperti itu. Di suatu desa banyak kemiskinan, tuh hasil pengamatan langsung, kan gitu. Mahasiswa jalan-jalan ke desa, kok orang banyak yang kelaparan, nah itu kan masalah. Tapi kalau kita konteksnya itu pendidikan. Contoh lain nih, boleh sebenarnya bukan pendidikan juga, ekonomi, tapi terbatas, umpamanya koperasi. Mahasiswa membaca
laporan tahunan koperasi, SHU, apa tuh SHU? Sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha, Pak. Turun. SHU rendah. Tuh kan? Itu masalah. Nah, sekarang faktor-faktor apa yang mempengaruhi SHU? Nah, itulah obatnya. Gitu. Hasil belajar rendah. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi hasil belajar? Itulah obatnya. Penyakitnya tadi. SHU rendah, hasil belajar rendah, itulah penyakitnya. Nah, masalah itu ada di Y. Di variabel dependent, tergantung. Variabel dependent atau variabel tergantung. Itu harus dipahami dulu lebih awal lah. Menurut saya gitu. Oke. Itulah yang saya maksudkan. Yang ini sama. Turun jualan. Ini sama dengan ini. Ini empirical gap. Ini empirical gap. Oke. Kalau ini biarkan. Yang ini mah biarkanlah, yang riset gap dan theoretical gap untuk S2 dan S3. Tapi nanti di tengah perjalanan dijelaskan. Riset gap seperti apa, theoretical gap seperti apa, nanti dijelaskannya. Kalau sekarang empirical gap dulu. Jadi masalah itu sumbernya dari empirical gap. Yang mana empirical gap? Ini, yang ini nih, ini dengan contoh ini. Dengan contoh yang tadi mahasiswa, pendapatan rendah, hasil belajar rendah, menurun. Nah, itulah masalah penelitian empirical gap. Oke. Nah, ini dia empirical gap. Gitu kan? Empirical gap. Oke, kalau ini riset gap, nantilah berat. Nah, nanti. Oh, apalagi S3 ini. Nah, ini saja. Lalu setelah ditemukan masalahnya, faktor-faktor apa yang mempengaruhinya? Dirumuskan. Gitu, yang paling benar itu. Oke. Baik. Nah, seorang peneliti perlu menghayati, mendalami, dan tertarik pada masalah yang ingin dipecahkan melalui kegiatan penelitian. Dari identifikasi masalah, diperoleh banyak masalah. Dan tidak semua masalah layak untuk diteliti. Memang layak untuk diteliti. Kemacetan bukan masalah pendidikan ekonomi itu mah. Kemacetan, banjir bukan. Itu mah untuk orang lain wilayahnya. Oleh karena itu selanjutnya perlu dipilih permasalahan yang paling penting dan sesuai dengan apa studi kita nih. Kalau kita kan pendidikan ekonomi, masalah pendidikan ekonomi. Nah, gitu kan. Setelah itu kemudian diidentifikasi, baru dirumuskan. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Pertimbangan untuk meneliti, pertimbangan untuk memilih dan menentukan suatu masalah yang layak untuk diteliti ditentukan oleh pertimbangan objektif, sudut objektif. Nah, pertimbangannya ini, sejauh mana penelitian mengenai suatu masalah yang bersangkutan akan memberi sumbangan. Sejauh mana penelitian mengenai masalah yang bersangkutan itu akan memberikan sumbangan kepada pemecahan masalah di lapangan, pengembangan teori yang bersangkutan. Nah, itu. Idealnya begitu. Mungkin kalau S1 lah biar aja ke pengembangan teori mah. Tapi pemecahan masalah praktis di lapangan aja. Nah, hasil belajar menurun. Pecahkan dengan obatnya. Variabel independen X1, X2. Itu dah bisa memecahkan ini. Masalah praktisnya hasil belajar supaya meningkat. Hasil belajar dalam mata pelajaran ekonomi. Nah, itulah pertimbangan objektif.
Ngerti mahasiswa nih? Ngerti? Nah, itulah dia. Itu. Pertimbangan objektif misalnya berkaitan dengan pemecahan masalah praktik di lapangan. Kalau mungkin pengembangan teori, itu mah untuk mahasiswa S3 lah, pengembangan teori mah. Pertimbangan sudut subjektif. Nah, mahasiswa itu kan memerlukan biaya kalau penelitian itu. Nah, tergantung ini biayanya, waktunya, peralatan, bekal kemampuan teori, penguasaan metode. Anggap saja sekarang yang paling mudah ya, biaya dan waktu. Jadi mahasiswa itu dibatasi oleh ini, biaya dan sebagai waktu. Penelitian itu. Oke, karena itu mahasiswa mungkin terbatas ini biaya dan waktunya. Jangan memilih masalah yang di luar kemampuan kita. Gitu. Satu, udahlah ini saja nih tadi. Memecahkan masalah hasil belajar itu untuk S1 umpamanya hanya dua variabel X1, X2. Nah, itu kan. Tidak terlalu banyak kan, X1, X2, X3. Nah, gitu kan. Lalu nanti juga di lapangan itu tidak sejauh barat karena banyaknya. Satu kabupaten juga dibatasi kan gitu. Wilayah mana? Wilayah D tadi disebut. Nah, jadi ada pertimbangan-pertimbangan sudut subjektif dan juga berkaitan dengan ini, biaya, waktu, bekal kemampuan teoritis. Kalau tidak mampu mah meneliti terkait koperasi jangan dipilih itu. Gitu kan? Kalau mahasiswa itu tidak mampu, tidak punya kemampuan, tidak punya bekal teoritis tentang teori koperasi, jangan memilih masalah terkait koperasi seperti tadi SAU yang merosot. Gitu. Oke. Kalaupun memilih itu, pertimbangan sudut subjektifnya, waktu, biaya, nah kan gitu. Oke. Nah, baik mahasiswa. Jadi masalah itu dalam skripsi, dalam laporan penelitian ada di latar belakang. Gitu. Ditulis mahasiswa di latar belakang, di proposal juga. Karena itu gini, coba mahasiswa nanti teliti lagi, baca lagi proposal yang atau skripsi yang mahasiswa sekarang temukan itu, apakah betul dia sudah menulis latar belakang masalah ini berisikan ini. Dasar pemikiran mengapa masalah tersebut diteliti, gambaran secara ideal dan kenyataan. Jadi masalah gini, gambaran ideal dan kenyataan tentang masalah tersebut yang didukung oleh fakta-fakta dan data-data. Ini tadi tabel hasil belajar UAS itu. Idealnya begini, kenyataan seperti ini. Lalu masalah diidentifikasi dan dibatasi ruang lingkupnya yang akan diteliti itu kan gitu. Jadi mahasiswa di latar belakang di laporan penelitian deskripsi terlebih di proposal penelitian, proposal skripsi ini yang ditulisnya. Nah, artinya mahasiswa bisa menemukan masalah itu di latar belakang yang harus berisikan ini, terutama ini gambaran secara ideal dan kenyataan. Itulah masalah. Gitu. Di latar belakang. Di latar belakang juga kemudian dirumuskan. Nah, rumusan masalah hendaknya dituliskan secara padat dan jelas. Biasanya dalam bentuk kalimat tanya. Coba tadi, baca kembali. Yang skripsi yang tadi. Yang kecerdasan emosional, itu rumusan masalahnya.
Yang pertama, bagaimana gambaran umum tingkat kecerdasan emosional, tingkat motivasi, kondisi pergaulan teman sebaya, dan tingkat hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Terus, Yang kedua, apakah tingkat kecerdasan emosional berpengaruh terhadap tingkat hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi? Yang ketiga, apakah tingkat motivasi belajar berpengaruh terhadap tingkat hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi? Yang keempat, apakah kondisi pergaulan teman sebaya memoderisasi pengaruh tingkat kecerdasan emosional terhadap tingkat hasil belajar pada siswa di mata pelajaran ekonomi? Dan yang terakhir, apakah kondisi pergaulan teman sebaya memoderisasi pengaruh tingkat motivasi belajar terhadap tingkat hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi? oke, memoderasi itu tadi. Iya, Pak. Nah, apakah itu pertanyaan? Iya, Pak, betul. Nah, Dalam ini dia cocok itu. Nah, uraian permasalahan biasanya dalam bentuk kalimat tanya. Gitu. Kan gitu. Tapi kan untuk sampai ke sana, mahasiswa itu harus tahu dulu masalahnya apa. Nah, ini dah. Kan itu ya. Masalahnya apa? Yang tadi disebut di sini nih. Nah, harus tahu dulu masalahnya apa. Lalu diidentifikasi faktor-faktor apa yang mempengaruhi masalah tadi. Lalu kita pilih variabel apanya, baru bisa kita rumuskan. Masalah itu kan ini tadi. Itu sudah itu aja. Itu S1 mah dulu. Kita belum sampai ke sini. Research gap dan theoretical gap. Nanti mahasiswa, belum kesampaian lah. Bicara tentang research gap, theoretical gap. Empirical gap saja dulu. Paham mahasiswa tuh? Paham? Itu dia. Boleh bertanya. Nah, ini empirical gap. Ini empirical gap. Tadi deskripsi, hasil belajar menurun. Dilihat dari nilai UAS. Lalu dirumuskan dalam bentuk pertanyaan setelah diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi, yang dipilihnya yang mana gitu loh. Nah, itulah maksud saya di awal itu memilih masalah. Nah, memilih masalah. Kalau tidak ada masalah, tidak bisa dilakukan penelitian. Tidak jelas masalahnya. Masalah itu penyakit. Variabel Y. Kalau obat, variabel X biasanya. Variabel X. Obatnya variabel X. Yang menurut teori nih, bahwa variabel X ini mempengaruhi variabel Y. Jadi kita tidak bisa menentukan obat atau variabel X-nya. Begitu aja. Harus menurut teori. Kata teori, ada dua faktor. Kata teori, banyak faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Dua faktor diantaranya, kecerdasan, emosional, dan motivasi belajar. Kata teori ada 100. 100 ingat. Tetapi mahasiswa memilih 2. Coba kita data aja yang kita hafal. Kecerdasan aja tidak 3. Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, motivasi belajar, kebiasaan belajar, kan gitu. Dan terus banyak lagi. Lingkungan belajar. Gitu kan. Pendidikan orang tua, macam-macam.
Tapi mahasiswa memilih yang mana yang dipilihnya sebagai obat. Yang contoh tadi, dia memilih kecerdasan emosional dan motivasi belajar. Tapi nanti ditambah variabel moderasi, nah, gitu. Biarkan aja dulu variabel moderasi, mahasiswa jangan dulu pikirkan. Ini kan bertahap saja dulu. Oh, itu nanti shock gitu. Itu. Jadi pertemuan ini mahasiswa yang penting sekarang paham masalah itu apa, kan gitu. Empirical gap, tuh kan gitu dia. Ini empirical gap untuk S1 mah. Lalu diidentifikasi faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. Lalu dipilih oleh mahasiswa faktor apa yang mau ditelitinya, yang bisa memecahkan masalah tadi. Lalu dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Sudah, itu saja paham dulu untuk kuliah hari ini. Nanti oleh saya disusul oleh petunjuk-petunjuk di WA group. Gitu. Paham? Ya? Mahasiswa paham ya? Iya, Pak. Pak. Nah, itu. Jadi ini memang kalau belum masuk lebih jauh susah pemahamannya. Di awal paling susah. Tapi kalau sudah masuk baca dan seterusnya, kita pasti paham. Nah, sekarang kan masih dipegang ya masing-masing skripsinya. Nah, tugas berikutnya nanti saya lempar melalui WA grupnya. Sekarang sudah mengerti saja dulu. Masalah ada ditulis oleh mahasiswa di latar belakang. Di bab 1. Di bab 1. Oke, silakan bertanya. Jadi topik kuliah kita hari ini dia. Identifikasi dan perumusan masalah. Gitu. Oke. Ya, kalau tidak mendapatkan skripsi pendidikan ekonomi, ya skripsi yang lain tidak apa-apa. Tapi kalau di pendidikan ekonomi sudah terpolakan begini strukturnya skripsi itu. Bahkan mahasiswa begini, ini kemungkinan ada mahasiswa yang kenal dengan kakak-kakak kelasnya ya. Selain meminta contoh soft copy skripsi, coba minta contoh proposal skripsi yang diajukan dulu. Karena tugas akhir mahasiswa dari mata kuliah ini adalah membuat proposal skripsi. Gitu. Membuat draft proposal skripsi walaupun mungkin belum sempurna, belum disertai data lengkap, tidak apa-apa. Nah, gitu dia. Membuat proposal skripsi, tugas akhirnya. Nah, itu diminta dari kakak kelasnya, coba di share lagi gitu ya, contoh proposal dulu yang pernah diajukan untuk skripsinya. Nah, kalau kita kegiatan kuliahnya luring, gampang dah, diperoleh numpuk tuh. Di meja saya, di lemari saya itu menumpuk contoh proposal skripsi, numpuk contoh skripsi yang sudah diujikan, sudah ujian. Bahkan saya sering bawa mahasiswa ke perpustakaan. Di lantai 4 di perpustakaan itu kan ada gudang, bukan gudang lagi, jadi tumpukan pajangan, bukan tumpukan lah. Ada pajangan di rak-rak itu skripsi mahasiswa pendidikan ekonomi yang jumlahnya ratusan. Nah, karena kita dalam keterbatasan di kondisi pandemi ini, situasi pandemi, mahasiswa yang mendapatkannya soft copy berarti dari mana? Dari temannya yang sudah lulus. Dari perpus kalau bisa. Mahasiswa sudah pernah mencoba
mencoba masuk ke alamat perpustakaan secara daring? Belum ya? Ya, mestinya mah perpustakaan bisa men-share kalau ada permintaan mahasiswa ingin contoh apa? Skripsi. Soft copy berarti. Ada pelayanan daring, pelayanan skripsi itu, pelayanan perpustakaan itu. Hanya skripsi bisa diberikan atau tidak, saya kurang tahu. Baik, silahkan bertanya. Saya izin bertanya, Pak. Silahkan. Terkait rumusan masalah, Pak, kan rumusan masalah itu dituangkan dalam bentuk kalimat tanya ya, Pak. Betul. Nah, kalimat tanya itu lebih bagus kalimat tanya menggunakan bagaimana atau apakah atau mengapa, soalnya Asep ini dapat skripsinya tuh ada rumusan masalah apakah gitu. Biar kalau Asep baca-baca gitu kan lebih bagusnya itu kalimat tanyanya menggunakan kalimat bagaimana gitu, Pak. Nah, untuk sendiri ini pandangannya seperti apa? Begini, kata kunci. Pertama, gunakan kalimat tanya. Lalu kalimat tanya seperti apa? Sesuai konteksnya. Contoh. Ya. Contoh gini. Contoh ya. Kalau ada judul skripsi, pengaruh X1, X2 terhadap Y. Nah, pengaruh X1, X2 terhadap Y. X1-nya misalnya di sini kompetensi guru, X2-nya motivasi belajar. Dirumuskan sekarang kan ya, pengaruh kompetensi guru dan motivasi belajar terhadap hasil belajar. Nah, sekarang bagaimana rumusan masalahnya? Nah, pertama yang sifatnya deskriptif. Kan gini, yang deskriptif ya. Nomor 1, bagaimana gambaran hasil belajar. Begini dulu, bagaimana gambaran motivasi belajar, kompetensi guru, hasil belajar, dan maaf salah. Bagaimana gambaran kompetensi guru, motivasi belajar, dan hasil belajar. Nah, hasil belajar siswa dalam mapel ekonomi di mana? Itu 1. Itu bagaimana? Kalau ini yang bersifat deskriptif, sesuai judul. Bagaimana gambaran kompetensi guru, motivasi belajar, dan hasil belajar siswa. Itu kan kata tanyanya bagaimana. Nah, sekarang gini. Yang kedua, bagaimana pengaruh kompetensi guru terhadap hasil belajar. Nah, kan masih bagaimana tuh. Yang ketiga, bagaimana pengaruh motivasi belajar kan gitu terhadap hasil belajar, bagaimana? Nah, itu kan itu konsisten menggunakan kata bagaimana. Bisa seperti itu. Nah, kalau menggunakan apakah kan begini. Apakah kompetensi guru berpengaruh terhadap hasil belajar? Pakai apakah? Apakah motivasi belajar berpengaruh terhadap hasil belajar? Semuanya tetap pakai kata tanya. Jadi, kata bagaimana, apakah, dalam konteks judul tadi bisa digunakan. Nah, sekarang itu tergantung kebiasaan. Kebiasaan di produk kita banyak menggunakan kata bagaimana. Coba skripsi yang tadi, yang mahasiswa yang pertama tadi. Baca lagi rumusannya. Atau gabungan keduanya bisa jadi. Baca lagi. Bagaimana gambaran umum tingkat kecerdasan emosional, tingkat motivasi, dan kondisi pergaulan terhadap mata pelajaran ekonomi. Terus? Kedua? Apakah tingkat kecerdasan emosional berpengaruh terhadap tingkat hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi?
Terus, Yang ketiga, apakah tingkat motivasi belajar berpengaruh terhadap tingkat hasil belajar siswa pada pelajaran ekonomi? terus. Yang keempat, apakah kondisi pergaulan teman sebaya memoderasi pengaruh tingkat kecerdasan emosional terhadap hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi? Dan yang terakhir, tetap menggunakan apakah Nah, kondisi pergaulan teman sebaya memoderasi pengaruh tingkat motivasi belajar dalam mata pelajaran ekonomi. oke. Nah, ini kecenderungan yang sekarang menggabungkan kata bagaimana dan apakah. Bagaimana untuk yang deskriptif, tadi bagaimana kondisi, bagaimana kompetensi guru, bagaimana motivasi belajar. Dan tadi ya, yang tadi mah bagaimana tingkat kecerdasan spiritual, emosional, motivasi belajar, bagaimana. Nah, sekarang untuk bisa menguji pengaruh dari variabel independen kepada variabel dependen, digunakan kata apakah. Apakah ini berpengaruh kan gitu? Apakah? Nah, itu jadi bisa menggabungkan kata bagaimana dan kata apakah. Dua-duanya benar. Benar. Hanya penggunaannya saja. Yang bagaimana tadi untuk yang deskriptif. Dulu untuk yang apakah juga masih bagaimana? Contoh, bagaimana pengaruh kompetensi guru dan motivasi belajar terhadap hasil belajar. Nah, sekarang ada kecenderungan sudah berubah tuh. Nah, sekarang gini aja, gini. Tadi kan dibacakan ya. Apakah ya, betul adalah apakah tadi kan sudah, apakah? Iya, Pak. Betul. Yang satu bacakan. Coba. Apakah tingkat kecerdasan emosional berpengaruh terhadap tingkat hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi? Stop. Apakah? Rubah dengan kata bagaimana. Bagaimana tingkat Oh, kecerdasan bukan begitu. Bagaimana pengaruh? Bagaimana pengaruh kecerdasan emosional terhadap tingkat hasil belajar siswa pada pelajaran ekonomi? Sama tidak maknanya? Sama. Sama gitu. Sama dulu begitu. Bagaimana pengaruh? Nah, gitu. Bagaimana pengaruh kecerdasan emosional terhadap hasil belajar? Sama maknanya dengan apakah tadi kecerdasan emosional apakah kecerdasan emosional berpengaruh terhadap hasil belajar tuh. Jadi bisa bagaimana, bisa apakah. Tapi sekarang kecenderungannya yang bagaimana itu untuk yang deskriptifnya. Untuk yang pengaruhnya pakai apakah gitu. Itu aja. Jelas tuh Mas ya, coba. Dulu semuanya sering kali pakai bagaimana. Sekarang kecenderungan ini kan skripsi yang baru nih. Bagaimana itu yang deskriptifnya, untuk yang pengaruh itu pakai apakah. Apakah X berpengaruh terhadap Y? Nah, kalau dulu, bagaimana pengaruh X terhadap Y? Gitu. Dulu gitu. Dulu semua bagaimana itu. Bagaimana tingkat kompetensi guru dan seterusnya. Bagaimana pengaruh kompetensi guru terhadap hasil belajar. Nah, dulu bagaimana, semua sekarang berubah. Ini kan skripsi yang baru. Untuk yang deskriptifnya, bagaimana tingkat kompetensi guru, bagaimana tingkat kompetensi guru dan motivasi belajar dan hasil belajar. Nah, untuk yang pengaruh diganti dengan apakah kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap hasil belajar. Itu aja, tidak ada masalah. Kesimpulannya tetap rumusan masalah dalam bentuk kalimat tanya. Question. Nah,
sebetulnya boleh begini, tapi di tempat lain lah. Rumusan masalah bisa dalam bentuk kalimat pernyataan, tapi tidak tegas. Kerajimannya di UPI, termasuk di pendidikan ekonomi, question saja, biar tegas. Gitu. Ini jelas yang bertanya tuh? Jelas? Iya Pak, jelas Pak. Terima Nah kasih Pak. gitu. Yang penting kalimat tanya dan fokus. Ya Pak. Oke, mahasiswa. Jadi saya tegaskan kembali untuk kuliah-kuliah minggu depan itu tetap mahasiswa itu harus punya acuan skripsi yang sedang dipelajarinya. Tadi kan saya munculkan satu. Punya siapa tadi? Nanti mungkin minggu depan dimunculkan punya siapa lagi gitu. Jadi ini kalau kita sedang normal, udah banyak berantakan di prodi juga, di meja saya, di lemari saya, di perpustakaan. Kita tidak kesulitan. Jadi satu orang mahasiswa tahun kemarin ya, bisa mempelajari skripsi itu bisa 4, bisa 5. Saking banyaknya skripsi. Tapi kalau sekarang kan mungkin terbatas. Tapi kalau tidak sama sekali, kalau tidak sama sekali pernah mempelajari skripsi, khawatir pemahaman mahasiswa itu, lemah sekali, kurang sekali gitu. Sehingga tidak bisa membuat proposal. Itu dampaknya dari keterbatasan kita sekarang. Nah, jadi mahasiswa upayakan saja mahasiswa dapat memperoleh soft copy skripsi khususnya ya, terutama skripsi mahasiswa pendidikan ekonomi gitu. Nah, saya juga nanti sedang berpikir bagaimana ini. Kemungkinan begini, saya akan cari soft copy skripsi mahasiswa di arsip saya. Saya akan cari soft copy-nya. Paling tidak ada 2 gitu ya, atau 3 gitu. Nanti saya share melalui email kepada ketua kelasnya. Kemudian oleh ketua kelas di-share kepada mahasiswa lain. Nah, tetapi kan saya harus cari dulu nih soft copy-nya. Gitu kan? Kalau tahun lalu kan hard copy itu. Jadi gini aja, selain mahasiswa mencari, kalau saya menemukan soft copy-nya, juga akan saya share. Karena kan begini mahasiswa nih, jenis penelitian yang digunakan mahasiswa itu, satu ada deskriptif, kedua ada explanatory, ketiga ada eksperimen. Jadi mahasiswa itu harus tahu contoh masing-masing. Skripsi penelitian deskriptif, skripsi penelitian explanatory, dan skripsi penelitian eksperimen. Itu dah. Jadi paling sedikit 3 itu contohnya berarti. 3 contohnya. Karena eksperimen dengan explanatory berbeda. Explanatory dengan deskripsi berbeda. Walaupun dalam rumusan masalah sama dalam bentuk pertanyaan. Tapi pertanyaan seperti apa? Atau eksperimen berbeda dengan explanatory. Explanatory berbeda dengan deskriptif. Sehingga di deskriptif, dalam penelitian deskriptif mungkin hanya bagaimana, di explanatory kan bagaimana dengan apakah. Nah gitu maksudnya. Oke. Keterbatasan kita di situ. Tapi upayakan saja maksudnya cari itu. Cari dulu. Saya juga akan mencari, nanti di-share soft copy-nya kepada ketua kelas melalui email. Oke, begitu aja mahasiswa ya. Oke. Apapun nanti perkembangannya saya share di grup gitu. Entah tugas, entah perolehan bahan untuk dibaca oleh mahasiswa. Masih ada pertanyaan? Kalau tidak pertanyaan, kita bisa akhiri kuliah ini.
Silakan. Kalau masih ada. Jadi ini tidak bisa jalan kuliah ini, tidak bisa paham mahasiswa kalau tanpa membaca wujudnya, skripsinya. Bisa. Kalau hanya baca bukunya, hanya di awang-awang itu, tidak konkret. Susahnya ini begini, mata kuliah ini. Bagaimana bisa paham proposal? Kan harus mempelajari proposal. Paham sekali harus melatih diri untuk membuat proposal. Kan itu. Harus berada di tahap yang konkret. Tidak bisa kalau hanya membaca buku. Akan abstrak lah. Baik, sampai di sini dulu kuliah hari ini. Sampai ketemu di minggu depan. Nanti saya akan share informasi di WA Group. Sekian dulu, kita tutup kuliah dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Bisa dipahami kuliah saya? Insya Allah, Pak. Insya Allah, ya. Insya Allah, Pak. Insya Allah. Insya Allah. Pak. Baik.